Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Coba baca doa memohon kemudahan lagi coba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Biar dimudahkan lagi, yang ngantuk jadi nggak ngantuk. Kita sudah melewati ini sesi yang ke 9 sesi dari 8 sesi itu baru pengantar, itu belum masuk inti. Itu belum masuk, itu belum ada apa-apanya itu. Kulitnya aja belum tadi. Ini baru masuk kulitnya. Sekarang sesi yang ke-9. Ini sudah halaman berapa ini? Sekarang halaman 11. Sudah mulai pusing? Hah? Sudah mulai mumet ya? Belum? Hah? Apanya? Oh. Lihat. Yang pertama yang kita pelajari kan sudah mufrad. Mufrad artinya apa? Satu. Contoh muslimun. Ciri-cirinya apa di sini? Ini nggak ada ciri-ciri di sini ya. Nggak bisa kita tebak. Jadi nanti diraba-raba. Oh, dari kosakata yang saya hafal, muslimun itu masuk mufrad. Yang kedua, musanna. Itu lihat, kita jadikan mufrad menjadi musanna, jadi muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Ciri-cirinya apa di sini? Alif nun, ya nun. Tadi yang ditanyakan, ini kapan dipakai musliman dan muslimaini? Nah, ini kita baru mau masuk. Jadi makanya tadi itu belum kulitnya ini. Ya. Nanti ada perubahannya di sini, ini sudah berubah. Perubahannya nanti kita pelajari. Ya, perubahannya kita pelajari. Itulah ilmu nahwu di situ. Ya, jadi dia bisa baca yang orang lain nggak bisa baca. Ini kan kalian bisa baca ini kan akhirnya kan mufrad, musanna, ya kan? Bisa. Orang lain nggak bisa baca itu. Yang tiga, jamak muzakkar salim. Lihat, muslimun menjadi jamak muzakkar salim menjadi muslimuna, muslimina. Apa ciri-cirinya di sini? Waw nun, ya nun. Perubahannya sebenarnya bukan pada nunnya, nunnya tetap kan? Alif ini ya, ini waw ya. Perubahannya itu pada waw dan ya-nya, nunnya nggak kebaca. Yang keempat, jamak muannas salim. Ini jadi muslimatun. Dia berubah cuma jadi satu bentuk. Muslimatin saja, nggak pernah muslimatan, nggak pernah. Muslimatan nggak pernah. Namun muslimatin itu baru masuk. Lalu yang kelima, jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan tadi. Contohnya auladun. Ini berubah jadi auladan. Berubah jadi 3 ini. Bisa juga auladin. Bisa. Kalau tadi muslimun bisa berubah jadi musliman, muslimin. Lihat ya, berubah ya? Berubah. Asmaul khamsah. Berubahnya abuka, abaka, abika. Nih berubah ya. Wow, jadi alif jadi ya. Kalau yang di sini muslimun berubahnya apa? Doma jadi fathah jadi kasrah. Kalau auladun doma fathah kasrah kan berubahnya. Sudah? Ya, dia ada yang berubah ya. Baik. Sekarang ismul maksur.
Ini masuk isim mu'rab juga, yang berubah juga, dia berubah. Namun berubahnya nggak kelihatan. Jadi tetap dalam tulisan seperti ini terus. Tadi kan saya katakan alif lazimah ini tidak boleh menerima harokat. Sedangkan sebelum alif lazimah ini harokatnya fathah. Tidak pernah jadi al-fatih, al-fatu nggak pernah. Al-fatah terus. Dan harokatnya di sini tidak kelihatan. Alias tersembunyi. Nanti ilmu nahwu bisa nebak itu harokatnya apa. Cuma nahwu saja yang bisa. Ya. Terus ini maksur ya. Diakhiri dengan alif lazimah. Ingat ya. Ini biar ingat. Ini alif lazimah. Kemudian yang kedelapan al-ismul mangkus. Diakhiri dengan apa? Ya lazimah. Contoh al-hadi. Lihat, sebelum ya harokatnya apa? Kasrah. Namun yang ini masih bisa menerima satu harokat. Cuma satu harokat saja, yaitu harokat fathah. Al-hadiyah. Al-hadiyu nggak bisa, al-hadiyi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Orang Arab sulit nyebut al-hadiyu atau al-hadiyi. Bukan lidah orang Indonesia loh. Orang Arab. Mereka cuma bisa menyebut al-hadiyah. Al-hadiyu nggak bisa, al-hadiyi nggak bisa. Patokannya lidah orang Arab. Nanti kita akan lihat perubahannya. Lalu yang terakhir al-ismul lazi la yansharif. Isim yang tidak boleh ditanwin. Contohnya ini. Aisyatu. Cuma berubah nanti jadi Aisyata saja. Sudah? Nah, ini 9 ini perubahan-perubahannya. Ada istilah yang nanti kita pelajari sekarang namanya i'rab. Itu intinya ilmu nahwu di situ. I'rab itu artinya berubah. Jadi muslimun, jadi musliman, jadi muslimin. Berubah. Ada yang tidak berubah. Ini namanya al-bina. Contoh yang tidak berubah, kata-kata domir atau kata ganti. Contoh, saya dalam bahasa Arab itu ana. Anta. Ini harokat akhirnya tidak pernah berubah. Gak pernah jadi anu, gak pernah jadi ani. Ya. Ani pernah orang Jakarta. Namun tetap ana terus. Mau di depan, di tengah, di belakang ana. Gak bisa berubah. Nah, anta juga demikian. Anta ini untuk kamu laki-laki, satu orang. Tetap anta terus. Gak pernah jadi antu, gak pernah jadi anti. Kalau jadi anti berarti jadi perempuan. Ya, jadi perempuan. Jadi gak pernah berubah. Itu istilahnya apa? Bina. Yang bisa berubah ini namanya i'rab. Yang tidak bisa berubah namanya al-bina. Nanti isimnya itu namanya mu'rab. Mu'rab. Berubahnya itu namanya i'rab. Isimnya nanti namanya mu'rab. Kemudian kalau yang tidak berubah ini peristiwanya, isimnya nanti namanya, karena kita pelajari isim ya, ini masih isim. Fi'il juga ada sendiri. Fi'il yang berubah ada. Mabni yun.
Inilah inti ilmu nahwu di sini, pelajari perubahan yang kemarin kita sebut. Ilmu nahwu mempelajari perubahan akhir kata, kuncinya di sini. Jadi ada dua istilah ya, i'rab dan al-bina. Ini baru saya kenalkan istilah ini. Sudah ada yang tanya dulu? Ada yang nanya? Lanjut? Lanjut. Baik. Baru kita masuk kulitnya. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. I'rab adalah tagyir, perubahan akhir kata. Awakhir, akhir ya. Awakhir itu akhir. Al-kalim, kata. Itu bentuk jamaknya dari kalimah. Bisa babi, bi dengan sebab dukhulil, masuknya, amil, masuknya amil. Amil itu masuknya, amil ini sulit diterjemahkan ini. Amil itu pengubah, karena masuknya pengubah. Contoh, ini amil namanya, ini amil. Ini al-masjidu. Kabirun. Masjid itu besar. Di depan al-masjid ini gak ada apa-apa ini. Namun ketika saya masukkan zahaba atau zahabtu, saya pergi, ila, ke al-masjidi, huruf jar kan? Maka masjidu tadi berubah jadi masjidi gara-gara ini. Ini namanya amil. Jadi pengubah dia. Dia buat ini jadi berubah. Kalau tidak ada ilah di sini tetap bisa jadi al-masjidu. Bisa jadi. Namun gara-gara ada ilah maka jadi al-masjidi. Itulah yang namanya amil. Nah, ini mempelajari amil ini yang berat sekali ini. Ini perusak ini. Yang perusak baik. Pengubah. Ini pelajari ini apa saja masuk amil. Wah, itu rentetannya panjang sekali. Amilnya itu yang repot di situ. Volume otaknya masih cukup ya? Masih. Sudah amil, sudah paham ya? Jadi coba diulang. I'rab itu artinya apa? Huwa taghyir, perubahan akhir kata dengan sebab masuknya amil. Amil itu apa? Amil itu pengubah. Jadi dia nggak merusak sebenarnya. Cuma merubah saja dari al-masjidu jadi al-masjidi. Coba kita lihat contohnya. Hadza talibun. Ini talib, murid. Talib murid ya. Kemarin sudah kita pelajari ya. Ra'aitu taliban. Ra'aitu tulis artinya aku melihat. Taliban. Dia jadi objek sekarang. Saya melihat. Objeknya apa? Murid. Saya melihat seorang murid. Berubah enggak?
Berubah karena sudah jadi objek. Lalu marortu bitolibin, saya bertemu dengan seorang murid. Marortu, saya bertemu. Bitolibin, dengan seorang murid. Apa berubahnya lagi? Ada huruf J. Kalau tadi pertama dia kedudukannya sebagai hadza talibun, ini disilakan dengan khobar. Kemudian berubah jadi objek, ra'aitu taliban, saya melihat seorang murid. Lalu berubah lagi, marartu bi talibin, berubah kan? Berubah dari talibun menjadi taliban, menjadi bitalibin. Lihat yang di garis bawah itu. Itu namanya i'rab berubah karena masuknya amil. Ini baru contoh loh, ini belum tahu sebab-sebabnya loh. Baru contoh, belum apa-apanya ini. Sekarang al-bina, lihat di bawahnya. Al-bina'u huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bina adalah luzum, tetapnya atau tidak berubahnya akhir kata halatan wahidatan. Halatan kondisi atau keadaan ya, keadaan wahidatan, satu saja. Maksudnya harokatnya cuma satu saja yang harokat akhirnya. Contoh, huwa nggak pernah jadi hui, hu nggak pernah, tetap huwa. Anta tetap seperti itu. Nahnu, huwa itu dia laki-laki, anta kamu laki-laki, nahnu kami, kita, ana saya, hadhihi ini. Hadhihi tidak pernah berubah jadi hadhihu, hadhiha enggak pernah. Jadi kalau i'rab artinya apa? Berubah. Bina tidak berubah. Itu saja gampangnya. Ya, i'rab itu artinya berubah. Bina tidak berubah. Wes, pokoknya sudah nyantol lah. Sudah? Sekarang masuk dulu aqsamul i'rabi. Tadi berubah-berubah tadi itu kita sekarang bahas lagi rinciannya. Ini loh. Yang berubah ini kita bahas rinciannya. Apa saja yang berubah? Aqsamul i'rabi, macam-macam i'rab. Yang pertama, raf'un. Yang kedua, nasbun. Yang ketiga, khafdun. Yang keempat, jazmun. Raf'un itu ditulis artinya. Biar gampang saya artikan. Raf'un itu biasanya harokatnya dhammah. Harokat akhirnya ya, dhammah. Nasbun biasanya harokat akhirnya fathah. Khafdun, khafdun itu sama dengan jarrun. Biasanya harokatnya kasrah. Jazmun biasanya harokat akhirnya sukun. Rafun apa? Harokat akhirnya dhamma. Biasanya ya, atau hukum asalnya. Nasbun
fathah. Khafdun kasrah. Jazmun sukun. Coba diulang. Raf'un dhamma. Nasbun fathah. Khafdun kasrah. Jazmun sukun. Contoh raf'un baitun, rajulun, kitabun. Contoh nasbun baitan, rajulan, kitaban. Contoh khafdun baitin, rajulin, kitabin. Kalau jazmun ini hanya ada untuk fi'il saja, kata kerja. Isim nggak punya, nanti ada penjelasannya. Jazmun asalnya tadi harokatnya apa? Sukun. Lam yaktub, liyaskut, la tajlis. Artinya lam yaktub, tidak menulis. Lam artinya tidak. Liyaskut, hendaklah diam. La tajlis, jangan duduk. Itu semua namanya jazm. Raf'un biasa kita sebut rafa, nasbun nasab, khafdun khafat, atajar, jazmun jazm. Ada berapa berarti i'rab? 4. Yang pertama rafa, nasab, khafat, jazm. Ulang. Rafa, nasab, khafat, jazm. Dan lihat di istilah di bawahnya lagi. Beliau katakan, Ustadz Aceng mengatakan, falil asma'i min dzalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Untuk isim-isim min dzalika, dari yang demikian, disebut apa di situ? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Untuk isim-isim itu cuma ada 3. Cuma ada raf'un, terus nasbun, lalu khafdun. Ya nah? Cuma ada raf'un, nasbun, dan khafdun. Berarti cuma ada yang harokatnya dhamma, harokat asalnya ya, dhamma, nasbun, fathah, khafdun, kasrah. Lalu beliau katakan wala jazma fiha, tidak ada yang harokatnya sukun. Ini masalah mu'rab ya, masalah i'rab ya, i'rab. Lalu sekarang untuk fi'il. Ustadz Aceh mengatakan lagi, walil af'al, dan untuk fi'il kata kerja, min zalika, untuk perubahannya cuma ada 3 juga. Ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Wala khafda fiha, dan tidak ada khafat, tidak ada fi'il yang dijer. Cuma ada apa di sini fi'il? Rafa, nasab, jazm. Tidak ada apa? Ini tidak ada yang jazm ya, ini saya tulis ya. Tidak ada yang jazm. Kali tidak ada yang tidak ada yang khafat atau jar. Jadi tidak ada fi'il yang kemasukan huruf jar, nggak ada. Fi'il nggak ada kemasukan huruf jar. Jadi pada isim perubahannya apa saja? Rafa, nasab, jar atau khafat. Pada fi'il perubahannya rafa, nasab, jazm, tidak ada khafat.
Maka beliau sebutkan di bawahnya, lihat ringkasannya di bawah. Untuk isim dibagi dua. Tadi kan ada i'rab, ada bina. I'rab itu berubah. Isim yang berubah namanya apa tadi saya sebut? Mu'rab. Kemudian isim yang tidak berubah, bina. Namanya yang tidak berubah, mabni. Maka isim menjadi dua. Ada mabni tulis tidak berubah. Ada yang mu'rab, berubah. Saya ulang, isim itu ada dua. Ada yang mabni tidak berubah, ada yang mu'rab berubah. Nah, yang berubah ini tadi, isim yang berubah jadi apa saja bentuknya? Rafa, nasab, khabar atau jar. Maka berarti perubahannya menjadi marfu. Rafa itu isimnya menjadi marfu berarti. Kemudian nasab itu berarti menjadi mansub. Kemudian jar atau khabar menjadi majrur. Berarti kalau marfu harokat akhirnya dhamma. Kalau mansub harokat akhirnya fathah. Kalau majrur kasrah. Contoh marfu kitabun maradun. Contoh mansub kitaban maradun. Contoh majrur kitabin maradun. Baru isim loh ini, belum fi'il. Jadi lihat ada perubahan isim ya. Yang ini yang berubah jadi rafa, kita sebut isimnya apa? Marfu. Kalau nasab mansub. Kalau majrur, kalau khabar majrur. Satunya sini tadi yang berubah, muslimun menjadi musliman menjadi muslimin. Nah, jadi kalau muslimun itu nanti masuk marfu, musliman nanti mansub, muslimin majrur. Ini di sini perubahannya. Jadi dipakai di sini loh. Tadi pelajari jauh-jauh itu di sini tujuannya. Jadi nanti kita mau pelajari ini semuanya. Marfu yang mana saja, mansub yang mana, majrur yang mana. Maka nanti diri kita satu. Mana saja yang masuk isim marfu, mana saja yang masuk isim mansub, mana saja yang masuk isim majrur. Kalau dua ini sudah dua ini aja. Ini sudah luar biasa sekali. Kalau majrur itu gampang, majrur itu cuma huruf jar aja kok. Cuma huruf jar aja. Enggak sulit-sulit banget. Sudah ya? Sudah tahu tujuannya tadi? Nah, sudah ya? Marfu, mansub, majrur. Jadi ini istilah ini istilah berikutnya ini. Marfu contohnya apa tadi? Muslimun. Mansub musliman. Majrur muslimin. Nah, itu. Nah, kenapa bisa jadi muslimin, muslimat? Itu baru kita pelajari. Kalau sudah tahu itu enak sekali loh. Kalau tahu itu. Insyaallah. Pakai pusing dulu. Iya, harus belajar harus pusing-pusing dulu. Enggak ada belajar pena-pena gitu. Makan ya. Oh, masalah. Dah. Lihat lagi istilah mabni dan mu'rab, boleh dijelaskan lagi di halaman 12. Cuma istilah saja, sama dengan penjelasan tadi, dia ulang-ulang terus nih. Kalau sederhana kan sudah diringkas gitu. Kamu sengaja kayak gini. Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mabni itu adalah ma isim la tidak yataghayyar. Yataghayyar apa? Berubah bisa babi dengan sebab
dukhulil amili, karena masuknya amil. Amil contohnya tadi apa? Fi ya, atau ila tadi ya. Contoh. Ya, tetapi di sini dia tidak berubah. Darasa hada, ra'aitu hada, marartu bi hada. Saya mempelajari, dia mempelajari ini. Aku melihat ini. Marartu bi hada, saya melewati ini. Hadanya tidak berubah. Padahal sudah memasukkan amil. Jadi kalau mabni berarti tidak berubah. Bina dan mabni itu artinya tidak berubah. Terus mu'rab. Mu'rab berarti apa? Dari i'rab, berubah. Wa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili. Isim taghayyar yang berubah akhiruhu, akhir katanya, karena kemasukan amil. Contoh, ja'a rajulun, laki-laki itu datang. Ra'aitu rajulan, aku melihat laki-laki itu. Marartu bi rajulin, aku melewati laki-laki itu. Berubah enggak? Rajulun jadi rajulan jadi rajulin. Dan ini manfaatnya ada loh. Imam itu bisa tahu salahnya itu cuma gara-gara harokat akhirnya salah. Kita bisa tahu salahnya cuma gara-gara harokat akhirnya itu salah. Harusnya ditutup dengan kasroh, namun dia tutupnya dengan fathah. Oh, berarti dia salah hafal. Enak kalau sudah pelajari ini. Lalu dia jelaskan di bawahnya, wali kulit asma'il mu'rabati alamatul khassatun sayati bayanuha. Untuk setiap likulli, setiap asma, isim-isim yang mu'rab tadi, ada marfu, mansub, ada majrur, punya tanda-tanda, alamat, tanda khassatun yang khusus. Saya tibayanuha, akan datang penjelasannya dalam tabel ini. Tabel ini kita jelaskan setelah istirahat 5 menit. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.